Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema sering mimpi horor, melihat mantan bersanding di pelaminan bersama orang ketiga. Apakah itu pertanda mantan sudah lepas dan bukan jodohmu? Ya. Jadi itulah ya. Saya kalau live streaming tuh selalu aja dapat pertanyaan. Ustadz, kalau mimpi mantan bersama orang lain, itu apa maknanya? Ustadz, kalau bermimpi mantan marah-marah dengan kita, itu apa maknanya? Dan seterusnya. Jadi pertanyaan begitu selalu saja ada. Padahal selalu saya sampaikan ya, bahwa prinsipnya kalau kita itu mimpi yang serem, mimpi yang horor ya, kan mimpi yang serem, mimpi yang horor itu kan tidak selalu mimpi ketemu setan kan begitu ya. Mimpi ketemu mantan itu juga belum tentu mimpi yang indah kan, bisa jadi mimpi yang horor. Apa itu mimpi horor? Ketemu mantan, padahal kangen dengan mantan, mimpi ketemu mantan, tapi mimpinya horor. Apa berdua mantan dikejar-kejar setan? Bukan ya, tetapi mimpi yang paling horor dari orang yang merindukan mantannya itu malah bukan mimpi ketemu setan tuh. Tetapi dia bermimpi melihat mantannya menikah dengan orang ketiga, bersanding di pelaminan dengan orang ketiga, melihat mantannya dilamar atau melamar orang ketiga. Nah, itu adalah mimpi yang paling horor mungkin ya. Yang ketika terbangun tuh orang langsung haus tuh, langsung tersengal-sengal. Nah, jadi prinsipnya kalau mimpi yang horor seperti itu, tidak usah diceritakan, tidak usah ditanyakan apa makna, apa takwilnya. Ya, tapi sampai bosen tuh saya menyampaikan itu, sampai terus saya bosan sendiri live streaming tuh, karena apapun tema live streamingnya ya, misal pernah temanya 7 manusia yang mendapatkan perlindungan di hari kiamat nanti. Nah, begitu kita buka chattingnya, pertanyaannya balik lagi, apa makna mimpi mantan dan seterusnya. Nah, terus saya sampai capek sendiri tuh live streamingnya. Nah, sekarang biar istirahat aja dulu lah live streamingnya. Ya, biar nasihat-nasihatnya mengendap dulu. Jadi prinsipnya kalau mimpi horor, mimpi serem, atau mimpi yang tidak kita sukai, tidak usah diceritakan, lupakan saja. Tidak usah dicari-cari tafsir ataupun takwilnya. Itu aja prinsipnya. Maka di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ro'a ahadukum ru'yal hasanata fal yufsirha wal yuhabir biha." Jika salah seorang di antara kalian bermimpi yang indah, maka carilah artinya atau tafsirnya atau takwilnya dari mimpi itu dan ceritakan kepada orang lain. Boleh itu diceritakan. Misal kita bermimpi melihat kita dan mantan menikah, boleh kita ceritakan agar orang yang mendengarkan cerita tentang mimpi itu ikut mengaminkan. Ya. Tetapi sebaliknya, wa iza ro'a ru'yal qabihata fala yufassirha wala yukhabiru biha. Dan jika kalian bermimpi yang buruk, fala yufassirha, maka jangan cari arti atau takwilnya.
atau tafsirnya, ya. Tidak usah dicari dan tidak usah dipikirkan arti dari mimpi itu, ya. Dan wala yukhabiru biha, dan jangan ceritakan mimpi itu kepada orang lain, agar, karena orang itu kan ada yang menyukai kita, tetapi ada juga yang sepertinya teman tetapi tidak menyukai kita. Jadi ketika kita cerita ke dia, dia mengaminkan tuh mimpi yang buruk seperti itu, malah yang repot kita sendiri. Ya, termasuk juga tidak usah bertanya ke sana kemari itu kalau ada postingan video tentang mimpi, bertanya ini arti mimpi ini apa. Pokoknya kalau bukan mimpi yang kita harapkan, apalagi mimpi itu termasuk horor bagi kita, maka jangan pernah mencari arti mimpi itu, lupakan saja mimpi itu, dan jangan pernah menceritakannya kepada orang lain. Loh, saya tidak menceritakan Ustadz, saya bertanya, sama aja. Ya, kita bertanya, ini apa Ustadz makna kalau melihat mantan jalan dengan orang ketiga? Ya, itu sama saja, biarpun kita bertanya, sama juga kita cerita apa yang menjadi mimpi kita. Ya, karena itu jangan ceritakan kepada orang lain, termasuk kepada saya atau kepada ustadz-ustadz yang lain. Pokoknya kalau kita mimpinya tidak asik, ya, mimpinya itu bagi kita horor, maka lupakan mimpi itu. Kita memohon perlindungan Allah agar jangan sampai mimpi buruk itu mengganggu kita di dunia nyata, ya. Nah, jadi ketika kita bermimpi melihat mantan bersanding di pelaminan bersama orang ketiga, apakah itu pertanda mantan sudah lepas dan bukan jodoh kita? Ya, jadi yang namanya mimpi yang buruk itu setan sering ikut di situ. Ya, dia ikut memunculkan bayangan-bayangan itu di dalam mimpi kita. Apalagi ketika kita sebelum tidur tidak pernah wudhu dulu, tidak pernah berdoa, tidak pernah sholat witir dulu. Nah, itu mimpinya jadi mimpi yang aneh-aneh itu nanti. Nah, jadi yang paling penting, kalau memang masih menginginkan mantan kembali kepada kita, berdoa, minta kepada Allah, ya, agar mantan menjadi jodoh kita. Itu yang paling penting. Karena apa? Karena doa itu yang paling penting di sisi Allah. Laisa sayun akrama 'alallahi ta'ala minad du'a. Tidak ada yang lebih penting di sisi Allah daripada doa. Karena sedemikian pentingnya doa, maka doa itulah yang bisa mengubah takdir. La yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Kalaupun ditakdirkan tidak berjodoh dengan mantan, kalau kita masih mau terus berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doa kita, takdir akan berubah. Dari tidak berjodoh jadi berjodoh, dari mantan tidak peduli lagi jadi mantan yang ngejar-ngejar minta untuk bisa menikah dengan kita. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.